ألا لا تنالوا العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذي وطول زماني ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذي وطول زماني وطول زماني. Orang negro, orang-orang negro. Nyapit ya dia. Ya, Fit. Ya lambat mandi dulu bisa lambat ini. Ya lambat banget. Kesabaran sih yakin. Nah, dari tiga ini keturunan ini kan bercampur. Makanya Berkembang. bercampur. Dan yang selalu saya tekankan namanya Hindi. Hubito Adamu fil Hindi. Adam itu dijatuhkan oleh Allah, diturunkan di Hindia. Ingat, India itu begini ya. Ini kan selatan Arab, ini kan barat. Gini. Terus kemudian Arab ini, terus kemudian ini kan Laut Merah. Terus Yaman, India, seluruh Nusantara itu disebut Hindi. Oh, Makanya Samudra Hindia itu berarti benar ya Pak ya? nah iya. Jadi zaman dulu tuh nggak ada Indonesia, nggak ada Jawa, nggak ada Sunda, nggak ada handanya Hindi. Hubito Adamu bil Hindi. Nabi Adam itu diturunkan di Hindi. Mungkin dulu di Bogor kah, mungkin di Irian Jaya. Yang Tanjung saya nggak tahu ya. Nah, ya nggak tahu. Di Tanjung mungkin. Ya ini yang perlu dipahami 27 meter. bahwa Hindi itu orang sekarang kan mikirnya Hindi itu India sana. Iya. Hindi itu bukan India, bukan ya. Nah kalau begitu Laut Selatan namanya Laut apa? Laut apa sekarang? Hindi ya kan? Lah Hindi. Kalau begitu ganti aja sekarang namanya Laut sana, Laut apa? Tenjo. New Delhi. Sampai sekarang itu jangan dirubah Samudra Hindia itu supaya membuktikan sejarah bahwa Indonesia itu Hindi. Pustul Hindi yang dibawa ke Arab itu, yang dipakai pengobatan macam-macam itu dari India, dari Indonesia. Pustul Hindi itu sebenarnya. Oh ini. Makanya kalau Ustaz dari Hidayat mengatakan itu darab salah. Oh, iya, Saya itu. sudah ngarang satu kitab khusus ini dulu saat saya masih bujang nih tentang Atal ini. Di sini saya menerangkan Pustul Hindi yang bisa untuk penguapan macam-macam. Makanya kalau orang-orang kena apa namanya corona dan seterusnya itu ada Pustul Hindi itu paling dekat daripada Habatus Sauda. Pustul Hindi namanya. Itu Rasulullah yang menganjurkan. Ada namanya Pustul Hindi kata Rasulullah di Hindia. Kalau dijadikan begini akan begini itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Lah, mimbarnya Rasulullah itu min sajid, kayu sajati. Mimbar Rasulullah saat Rasulullah itu kan pertama khutbahnya kan di onggok kurma, ya kan? Di batang kurma awalnya onggok kurma. Kemudian Rasulullah dibikinkan mimbar. Lah mimbar ternyata min sajid dari kayu jati. Kita teliti. Jepang kalau jati mah. Iya, alas roban ya. Iya, dekat-dekat Pulau Ini Jawa. bikinnya masih sekarang. Ini lah. Justru Jati dulu pusatnya itu dari daerah Bekasi, sini, Bogor. Makanya Bekasi itu semuanya masih menggunakan nama Jati-Jati semua. Jatiwaringin, Jatinegara. Jati semua. Oh iya. Cuma di satunya nggak ada. Lah ini makanya kita coba nanti kita belajar lah. Kita belajar ilmu tasawuf ya. Latih dikit. Kemudian Anda akan mampu masuk ke alam zaman dulu. Bekasi itu dulu tuh jatinya luar biasa, besar-besar semua. Coba. Sekarang orang kan nggak tahu. Tahunya kan cuma Bekasi sudah dengan mall ya. Sudah perumahan elit. Jatiwaringin. Berarti Kustur itu apa ya? Kustul Hindu berarti dari Indonesia, dari Hindi. Kustul Hindi ya. Ada semacam di Kalimantan ada mirip apa ya? Mirip secang sebenarnya, mirip kayak secang gitu. Warnanya maksudnya ada merah-merah dikit. Dan nanti
dilanjutkan lah kalau itu. Nanti kita bicarakan sejarah dulu. Jadi yang perlu dipahami adalah Indonesia itu Hindi saja dulu. Hindi. Makanya saat orang Eropa ke Indonesia, apakah nyebut Jawa, Indonesia, Nusantara? Enggak. Ini Belanda. Hindi. Karena dijajah oleh Belanda, akhirnya dikasih nama Hindia Belanda. Hindia Belanda. Belanda. Paham tuh? Paham tuh? Insya Allah. Hindia. Sekarang, adakah orang Hindia sekarang yang pandai mensecarakan sejarah lakon wayang sehebat orang Jawa dan orang Sunda? Nggak ada. Orang Jawa dan orang Sunda itu bisa melakonkan wayang mulai dari Mahabharata maupun Mahabharata dan satunya Ramayana. Ramayana. Itu hanya orang Jawa Dan Sunda ya. Iya, orang satu itu bisa macam-macam. Nggak ada itu di India di sih. India. Nggak ada. Itu dari dulu. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa wayang itu diciptakan oleh Sunan Kalijogo, salah besar. Kalau seandainya wayang diciptakan oleh Sunan Kalijogo, orang Jawa kan masih aneh. Apa itu? Nggak mau nerima dong. Itu kan aneh. Jadi wayang itu sudah beribu-ribu tahun karena orang Jawa dan Sunda itu senang wayang kulit dan wayang kulit. Akhirnya Sunan Kalijaga Weh, tadi. Ya, kan aneh kan? Masa ada suatu daerah yang belum kenal wayang tiba-tiba dikenalkan wayang? Coba. Ya. Masuk akal nggak, Pak? Misalnya Pak Iwan belum tahu tentang suatu budaya, dikenalkan dengan budaya dengan orang luar lah. Alhamdulillah. Ya nggak masuk akal kan? Jadi wayang itu sudah ratusan tahun, ribuan tahun. Nggak ada ya. Nah, sudah Samping aja. ada. Hanya saja karena ceritanya terlalu mistis istilahnya. Dikolaborasi oleh Sunan Kalijaga, gitu aja. Hanya kolaborasi. Jadi ceritanya saja ini kolaborasi. Sebenarnya kalau saya lihat saat Sunan Kalijaga itu mementaskan wayang, menceritakan tentang kahyangan terutama, kan dewa-dewa dan kahyangan. Bahasanya itu dalam. Bahasa itu punya kotak macam-macam. Saya masih kecil dulu diceritakan dalam. Bahasa itu kiai hafal Quran tapi enggak lang. Dalam. Jadi bahasanya ngomong begini. Manduro, kerajaannya para dewa itu dari Madura. Manduro. Gitu. Semua diterangkan. Terus kemudian kahyangan itu gak ono, ora ono. Cuma nek cerita wayang ojo nyebut gak ono, gak ada, harus ada. Jadi seluruh kerajaan di Nusantara dulu itu pusat pemerintahnya pasti di atas gunung, di puncak gunung. Makanya wayang selalu ada gunungan. Selalu ada gunungan wayangnya. Karena apa? Pusat pemerintahan selalu di atas puncak gunung. Mulai gunung Gili, mulai gunung. Kalau saya telusuri ya, pertama kerajaan yang ada di sini adalah di Pandeglang, Gunung Karang. Kemudian di sini Gunung Halimun. Itu ada di puncak-puncak gunung. Lah namanya puncak gunung zaman dulu itu jam segini itu masih gak kelihatan karena apa? Kabut. Yang namanya kabut mirip awan, mendung. Jadi seluruh raja, putri raja, para dewa dianggap dewa-dewa di atas kayangan. Padahal Padahal itu di atas bumi. Nah tapi oleh orang Islam sampai sekarang itu masih dinikmati kayangan itu di atas awang-awang. Kayak dewa gitu. Padahal di dunia nyata ya. Ya di atas gunung. Karena cuacanya yang masih Asri, masih kabut. awan. Jam segini masih nggak kelihatan zaman dulu itu. Mungkin Pak Iwan masih tahu lah zaman dulu masih asli-aslinya. Itu Mbak Iwan apalagi zaman dulu. Jadi kayangan itu tidak ada. Yang ada hanya kerajaan-kerajaannya para raja dengan putri raja itu di atas gunung itu karena kelihatannya di atas awan oleh kabut itu. Jadi itulah kayangan. Nah, jarang kabut ya. Jarang kabut pagi-pagi juga. Nah, Raden masih ada dikit. Kalau hujan lebat besok paginya Oh, boleh. sudah ya orang aktif asli lagi. kita ke esok. Nah, sekarang lanjutkan dikit ya. Setelah Nabi Nuh tadi punya anak 3, Ham, Sam, Yafid. Itulah yang nyebar sampai ke Indonesia.
ternyata kenapa orang Indonesia itu ahli laut dari dulu loh, sekarang kan orang yang jarang. Karena memang ilmu pertama kali yang selalu dilestarikan ilmunya Nuh, ilmu cara buat perahu. Nah, Nabi Nuh kan banjir bandang, kemana-mana bawa perahu. Terus setelah surut, anak-anak Nabi Nuh itu hanya difokuskan di perahu. Nenek moyang ke orang pelaut itu ya. Ini oleh Belanda, Indonesia dianggap nggak ada juga. Kita itu dari dulu turunan Nabi Nuh, sudah dari Nabi Nuh. Jadi kita itu dibikin oleh Belanda supaya goblok. Sangkuriang membikin gunung semalam jadi, Bantung Bontowoso bikin candi semalam jadi, hampir semua cerita-cerita mistis semalam jadi, supaya bangsa kita nggak mikir logis. Kurang ajarnya Belanda. Ya. Iya, itu. Nah, terus kemudian setelah Belanda tahun 1596 itu sultan yang keempat. Karena sultan yang pertama adalah Sultan Hasanuddin Banten. Yang kedua Sultan Maulana Yusuf. Agak nyambut lah, lumayan. Yang ketiga. Apa? Itu cerita Yasak. Oh. Ayo. Abdul Fakir. Abu Bakar malah jauh lagi. Ya. Abu Satu Bakar. Sultan Maulana, kedua Anaknya. Hasanuddin. Samsudin. Itu Taisam nggak masuk ya? Ya, masuk tapi Masuk. Sultan Hasan itu ke-9. Oh, iya. Yang ketiga ini apa ya? Ya Ustaz. Ini orang Jawa. Orang Jawa Orang Ustaz. Banten ya. Dicatat. Astagfirullahaladzim. Jam 10. Saya turun timur, barat. Adalah. Apa sih para kiai juga di mendakwatnya ya. Anu wajib mah ya eta belajar fikih, belajar akidah. Eta demen. Selalu begitu ya. Sultan ketiga siapa ya? Selalu gitu suka juga ngajarin ya. Ayo, sultan ketiga siapa? Karena mau saking benci-bencinya Belanda. Nah iya. Sampai berpakaian pun. Tahunya ke-7, kedua, ke-1. Ke-7 Sultan Masrudin kan. Yang putih aja lah. Sultan Itu kan ada kiai. Ini diminta sama. Maulana Maulana. Sultan Maulana Hasanuddin. Bukan saya. Kedua, Sultan Keluarga. Enggak segitu. Sama keluarga. Enggak, emang Terpidana. Dua enggak ya? dua ini. Sama kan? Yang lewatin siapa? Daripada Pak itu nulis, tak kirim 1596. Mending dikirim ngeliat tuh. Nulis lama apa? Ya, gimana itu? Kirim kemana itu? Ke Nahu ya? Nahu. Naufik ya. Udah, saya kirim. Nahu. Udah terkirim belum? Saya itu orangnya apa aja ditelusuri. Ada juga ya. Udah? Abdul Qadir ya. Maulana Muhammad Sultanatul Ayo pertama siapa? Hasanuddin panggilan. Hasanuddin. Sekarang sebelum saya tanya ya, coba saya ngetes. Saya orang pendatang ini, antum Banten. Jangan apa ya? Nah, bukan orang Bogor. Pak Bali orang Banten, Pak. Orang Banten. Sultan Hasanuddin anaknya siapa? Sultan Maulana Syarif Hidayatullah. Oke, itu dari mana? Cirebon. Cirebon. Oke, pintar itu agak pintar. Nah, amin alhamdulillah. Oke. Itu doang tahunya. Dari istrinya siapa namanya? Waduh, enggak tahu pakai Ya, istrinya. ini Maulana Maulana Syarif Hidayatullah itu apa namanya? Sultan Gunung Jati itu istrinya banyak. Ya ini dari istri siapa namanya? Maulana Hasanuddin itu. Maksudnya anak dari istri yang siapa gitu? Ya betul. Itu kan banyak. Ratu Pengantin itu siapa tuh ya? Ya pintar namanya Kawanten. Kawanten. Soalnya tahu gedungnya ada Oh, boleh. gedung manten ya. Kawanten. Kaum Anten. Iya. kaum anteng. Ini anak dari Udah saya kirim tuh Udah di di grup, udah sampai berapa itu. Jadi gini, saya ceritakan dikit. lihat cas.
sebenarnya saya ingin bikin sejarah nasional itu ingin merubah seluruh mainstream tentang dari Belanda itu. Seluruhnya. Bagaimana? Begini. Awalnya Hindi. Terus orang-orang Arab itu mulai berdatangan karena turunannya Nabi Nuh itu sudah mulai bilugatil Arabiyah. Itu melihat seluruh pulau di daerah kita itu kal Jawi itu angkasa. Bahasa Arab Jawi itu angkasa. Jadi asli Jawi itu angkasa. Jadi seluruh pulau yang kita huni itu dianggap sebagai di atas angin, di atas awan-awan. Karena apa? Kanan kirinya sudah laut, gunung-gunungnya tinggi, seperti di atas angkasa. Makanya dikenal sebagai Jawa, yaitu Jawa. Nah, paham? Jawa atau Jawa itu kira-kira bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, sini. Sini. Jangan lupa belakang dulu. Nah, di belakang nggak apa? Hah? Biar adem. Mau mana? Oke. Sambil anu ya kaji nih. Ternyata banyak orang jadi nanti jalannya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Terus kemudian kenapa disebut Nusantara? Awalnya kan Jawi. Lah Nusantara itu dari bahasa Sanskerta. Bahasa kita itu bahasa aslinya Sanskerta. Hindi itu Sanskerta. Ya, syukuran jazilan dari Allah. Nusa itu artinya apa? Pulau. Antara. Di antara. Pulau-pulau di antara pulau-pulau. Nusantara. Nusa di antara itu. Tapi orang-orang Arab nyebutnya seluruh pulau Nusantara itu bukan hanya Jawa. Makanya kalau kita lihat kitab-kitabnya Ibnu Battuta, itu namanya Jawa. Jadi Sumatera, Bugis, Sulawesi seluruhnya disebut Jawa. Gitu. Lah, adanya Jawa, seluruh kerajaan itu di Indonesia itu, ingat, itu sebelum Masehi sudah ada. Bahkan kalau menurut penelitian saya, sekitar 5.000 atau 4.000 sebelum Masehi sudah ada. Menurut saya, di mana itu? Di Gunung Karang. Jadi pertama kali kerajaan di seluruh Jawa itu pertama kali di Gunung Karang. Gunung Karang itu mana? Banten. Banten itu rumah. Lampung itu. Di mana Gunung Karang? Lampung itu. Di Pandeglang. Di Pandeglang. Pandeglang. Kebetulan kan kakak saya di sana di Salam. Cuma kalau meletus Salam. Lampung kena sasaran. Puncaknya di atas lewat Salam gitu ya, Salam. Jadi di Gunung Karang kerajaan pertama kali dikenal oleh sejarah ya, namanya Seloko Negoro. Selaka itu seperti Seloko itu apa? Musibah. Seloko kalau orang Jawa. Seloko bahasa Jawa. Seloko itu apa? Seloko itu semacam mutiara batu mulia. Batu mulia. Ya, tambang-tambang mulia lah. Karena memang seluruh emas, intan macam-macam itu ada di situ. Makanya disebut Banten itu dari kata inten, dikira apa? Bannya itu inten. Banten. Ya, orang Banten nggak tahu. Inten ya. Ketiban inten. Banten itu timbang inten. Inten itu ya semua, makanya kerajaan pertama kali disebut Seloko Negoro, Selaka Negara. Batu mulia ya. Seluruh ya bahan tambang apapun ada. Lah, Salaka Negara ini nanti nggak usah saya sebutkan ini raja-rajanya. Kemudian beranak pinak menyebar ke timur. Karena mendirikan kerajaan-kerajaan di sepanjang Sungai Citarum, maka lama-kelamaan dikenal sebagai kerajaan Tarumanegara. Tarum tapi negara. Citarum. Ya kan? Tarum tapi kan negara. Sungainya Citarum tapi berbentuk negara menjadi Tarumanegara. Oleh Belanda gitu nggak dicanda. Bangsa kita itu mau dibodohin. Sebenarnya bangsa kita itu mau dibodohin. Kenapa? Setelah Jepang ya kan menduduki Indonesia 3 tahun setengah itu, dibom Nagasaki dan Hiroshima, lo Belanda balik lagi kan agresi militer akhirnya.
Akhirnya militer kan perang itu Sudirman. Penjajah Belanda itu nggak mau istilahnya meninggalkan Indonesia. Makanya kalau dikatakan Indonesia itu apa namanya hadiah dari Jepang salah. Kenapa? Setelah Jepang pergi, Belanda kan datang lagi nih Pon. Kita harus gerilya, perang di mana-mana. Memang Belanda itu kurang ajar. Selama 350 tahun itu nggak ada bangunan sebenarnya Belanda itu. Ya coba bangunan apa? Paling nggak ada irigasi ya. Ya karena untuk mereka irigasi. Rel kereta, Pak. Nah, kereta juga untuk kepentingan mereka. Masyarakat Indonesia buat apa kereta? Dan yang paling menyedihkan itu sejarah, yaitu sejarah. Semua Indonesia itu dibikin mitos, yaitu tadi mitos. Jadi kan yang kadang-kadang yang saya marah itu kan gini, mana ada gunung terbuat dari perahu, tangkuban perahu tadi, perahunya ditangkupkan begitu. Hayali itu ya. Merendahkan karena apa? Sekitar Bandung itu dulu, antara Bandung dengan Bandung Bondowoso itu punya kaitan sejarah, dikira. Tahu Bandung Bondowoso dan Bandung? Oh, belum pernah kan? Belum pernah kan sekarang. Bandung Bondowoso, ilmu Bandung dan Bondowoso itu ilmu. Makanya ilmu Rawarontek, ilmu Halimun itu nama daerah awalnya. Jadi orang-orang dari Halimun, Gunung Halimun itu seolah-olah bisa menghilang karena tertutup kabut. Seolah bisa menghilang. Sehingga ilmu itu diturunkan kemana-mana. Dari mana? Dari Halimun. Dari mana? Dari Halimun. Halimun itu di mana? Ya ada di situ. Orang-orang kenalnya ilmu Halimun itu ilmu ngilang. Udah di Gunung Karang itu. Ya beda lagi ya Pak. Gunung Karang yang di sana, Gunung Halimun di situ kok Pak. Ya, maksudnya yang karena ditutup oleh kabut itu. Iya, tapi bisa mereka, bisa memang, bisa bikin kabut karena sudah biasa dengan kabut itu. Makanya disebut ilmu dari daerah Halimun. Halimun itu mana? Ada yang tahu wilayah ini? Hah? Iya, Bogor dan perbatasan Sukabumi. Jadi tiga gini dong. Sana Sukabumi, sini Bogor, sini Banten, Lebak. Halimun. Tapi di masyarakat mana yang boga halimunan gitu kan gitu. Ilmu Ada seperti ya. hilang, hilang, Pak. Iya. Ini yang saya mau munculkan supaya anak bangsa kita bangkit lagi. Seluruh bangsa kita dulu itu mentalnya mental raja, mentalnya mental juragan, seluruh bangsa kita. Karena memang adil makmur. Negara kita itu negara yang luar biasa. Sehingga bangsa kita dulu, kalau menurut cerita mbak saya, orang Mataram, orang Majapahit dulu itu pembantunya dari Eropa, dari Cina, pembantunya. Nah sekarang kok berbalik, kita jadi babunya di sana. Coba kalau negara kita maju lagi, cara pikir mainstreamnya dibangun lagi. Belanda coba, Belanda itu diserang oleh para kiai-kiai dengan para santri berpuluh-puluh tahun. Sistem pendidikan asli itu sistem pesantren. Di Arab tuh nggak ada pondok pesantren, nggak ada. Mulai Kanjeng Nabi tuh nggak ada pondok pesantren. Setelah mulai ada masjid, baru ada yang bikin ashabus sufa. Sufa itu ya semacam godaan atau kobong di pinggir masjid itu. Tapi hanya untuk Abu Hurairah dan teman-temannya itu. Tapi nggak ada di kampung-kampung pondok pesantren atau kobong, nggak ada. Di Indonesia dari dulu kobong itu miliknya para resi, miliknya para resi Brahmana. Mereka mendidik cantrik-cantrik. Makanya dulu para raja, para kuwu istilahnya, para pamong-pamong raja itu harus dididik lewat kuwu, lewat resi. Mereka mulai dari pewayangan ya, pewayangan aja coba kita bayangkan. Semua anak wayang itu pasti dididik oleh para resi, oleh para Brahmana. Itu sistem pesantren. Setelah para wali nyebar ke Indonesia, sistem itu nggak dibubarkan. Nggak dibubarkan. Akhirnya para kiai lah yang menjadi resi. Cantrik dirubah nama jadi santri. Kan gitu. Cantrik akan jadi santri. Resi Brahmana itu nama apa tuh ya? Nah, nama tokoh agamanya orang Hindu Buddha lah. Buddha ya. Namanya Resi Brahmana. Terus kemudian para kiai mendirikan itu diteruskan. Ya, diteruskan. Makanya orang-orang yang bikin pesantren itu disebut Manditoratu. Walaupun zaman dulu namanya Panditoratu. Pandito tapi ratu tapi pandito. Ratu. Terus kemudian setelah Belanda tahun 1596 ya masa Kesultanan ke-4 siapa itu? Sultan ke-4 tadi. Sultan Banten ke-4 siapa? 1 Maulana Nasruddin, 2 Maulana Yusuf, 3 anak Banten enggak ada yang tadi. Ayo.
Tadi ada sih. Sering mau jadi Yusuf. Ayo. Muhammad Abdul Fakir. Wah, jauh sekali Mafakir itu. Abdul Mafakir itu ke-18. Sultan ke-18. Saya apa semua coba. Itu Abdul Ma'ali. Abdul Ma'ali Mufakir itu. Abdul Qadir yang keempat ya. Jadi Abdul Mufakhir. Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, anaknya itu Abdul Fakir. Kenari. Abu Mafakir. Kenari. Abu atau Abdul? Abdul. Abdul Mufakhir Mahmud. Kita bisa bedakan antara Abu sama Abdul. Yang keempat siapa? Abdul Mafakhir. Abdul kalau yang keempat. Abdul Nah, Fakir Kenari. Abdul kan? Kalau yang ke-18. Coba Abdul Ma'ali. Aliyuddin. Abul Mafakhir. Abul. Bedakan dulu antara Abu sama Abdul. Abu sama Abdul. Abdul. Yang Yang keempat Abdul. Abdul. Yang ke-18 Abu. Abul. Abu Al Mufakhir. Al Mafakhir. Al Mafakhir. Beda ya kalau pada Abdul yang ke-18 Abu. Abu Al-Mafakhir. Abu lah. Abu itu membedakan, yang membedakan itu antara Abdul sama Abu. Cuma ada tambahan Aliyuddin 2, ya kan? Aliyuddin 2 atau Aqiluddin, ya kan? Yang ke-18. Aqiluddin. Asli namanya, tapi julukan itu Abdul Mafakir, julukan Abdul Mafakir. Jadi setelah Sultan yang keempat, Belanda kan datang, ya kan? 15, 96. Taruhlah kita genapkan 1300 ya kan? Kan 1596. Kalau tambah 4 tahun 1600. Kita merdeka berapa? 1945. Berapa tahun kira-kira itu Belanda? Hah? 350. Kurang lebih lah 350 kan? Karena apa? Setelah Jepang kan ada agresi militer sampai 48. 48 49 kan? Oke. Coba kita bayangkan dulu. 350 tahun dijajah Belanda dengan cara apa? Satu. Sejarah itu semuanya diputar-putar. Terutama semua kesultanan yang sifatnya kesultanan pasti diacak-acak oleh Belanda. Karena memang musuh. Nah, terus kemudian Belanda sampai sekarang istilahnya, ya karena sekarang kan dilindungi oleh dunia, nggak mungkin Belanda ingin lagi, kan nggak mungkin karena kan PBB ini urusan PBB. Oleh sebab itu kita sebagai putra daerah, putra Nusantara harus melacak sejarah, membetulkan sejarah lagi. Makanya saya susun sejarah mulai dari Nabi Adam. Karena turun Nabi Adam itu punah, ya kan? Karena apa? Nabi Adam itu usianya berapa? 1000. Dikurangi 40 tahun. 960. Eh? 960. 960. Mengapa kok begitu gini? Hadisnya sahih ini. Nabi Adam itu saat telah diciptakan dilihatkan oleh Allah nasimahnya, duriyahnya, oleh Allah. Ternyata ada manusia yang mencorong misalnya, berkilau, yaitu Nabi Muhammad, para nabi-nabi itulah. Nah, salah satunya agak pendek cahayanya. Itu ditanya oleh Nabi Adam, itu siapa kok? Bercahaya juga tapi pendek usianya. Kemudian dijawab, itu salah satu keturunanmu namanya Daud. Ditanya Nabi Adam, nah Daud usianya berapa? Hanya 60 tahun. 60 tahun. Lah usiaku berapa kali Allah? Usiaku berapa? 1000. Kalau begitu tambahkan usiaku kepada Nabi Daud. Tambahkan. Ya udah kalau begitu, usiamu 1000 kurangnya aja 40. Nah gitu. Akhirnya yang 40 dikasihkan Nabi Daud. 100 ya. 100. Lah itu Nabi Adam saat menjelang wafatnya didatangi oleh malaikat. Loh, katanya usiaku 1000, kenapa kamu datang? Kata malaikat, loh kamu kan sudah memberikan kepada anakmu. Ah enggak lah. Enggak, makanya Allah mengatakan manusia Adam lupa. Makanya turunnya Adam itu lupa. Lupaan, makanya disebut insan. Lupa ya. Ada itu Adam. Insan itu Adam ya.
Suka lupa. Gua dari sana ya. Iya. Bela diri. Kalau lu kotor. Sumber kata lupa. Kelupaan. Dan Nabi Adam lupa. Oke, dah. Kaget Nabi. Nah, yang perlu dipahami adalah saat Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh ini banjir bandang itu sedunia. Ulama ahli tafsir itu semuanya sepakat sedunia. Sedunia. Lah namanya orang hidup selama 1000 tahun lebih, wong jangankan 1000 tahun. Ya kakeknya Kiai Komor Zaman itu kakek kan, itu merdeka sampai sekarang belum ada 100 tahun. Itu cucunya udah banyak. Belum ada 100 tahun. Nah kita bayangkan orang hidup 1000 tahun itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Dunia itu sudah penuh pokoknya. Ini yang perlu kita pahamkan. Jadi dunia itu sudah penuh zaman Nabi Adam. Jadi mulai Irian Jaya, Jawa, mungkin Balaraja juga sudah. Dan posturnya tinggi-tinggi. Situ nadiroan 60 dirok, 60 hasta. Kurang lebih 27 sampai 37 meter manusia yang mempunyai. 30 meter. Kalau orang itu tingginya 30 sampai 40 meter, kira-kira Pak Iwan itu segininya enggak, masih kurang kecil lagi. Pak Iwan mungkin serambutnya mungkin. Kenapa? Rumah ini sampai ke belakang itu baru 14 meter, berarti sampai sana lagi. Nah kita aja semuanya di dalamnya begini loh. Kayak kutu. Kita kayak kutunya. Jadi manusia pertama kali itu situ nadiroan 60 dirok 60 hasta itu kurang lebih 30 sampai 40 meter. 40 meter ya. Nah, kata Rasulullah lam yazal yang kusu hatta al-an. Tidak henti-hentinya manusia itu berkurang sampai sekarang kata Rasulullah. Fadilahnya apa? Kalau seandainya manusia sekarang itu seperti Nabi Adam, kira-kira Jakarta itu hanya 4-5-nya orang. Enggak ada taksi lah. Fadilah. Jalan kaki aja. Dulu pakai kuda ya. Makanya di saat kita menerangkan ya Nabi Adam diturunkan di Hindia, itu Indonesia itu. Jangan India sekarang. Indonesia itu namanya dulu tuh Hindi, makanya saat dijajah Belanda namanya Hindia Belanda. Mau namanya Hindi, bukan Jawa, bukan Indonesia, bukan Nusantara. Kita itu Hindi. Jadi Nabi Adam itu diturunkan di Indonesia, Hawa yang ada di Jeddah. Jalan kaki kan besar kakinya. Iya. Dikira kecil kayak Pak. Mikirnya kecil begini. Dari sini kita aja cuma selangkah. Jadi ketemu ya sampai Jadi lah zaman dulu itu kan besar-besar karena dikurang akhirnya Nabi Nuh pun itu menurut para ulama sekitar masih 17-an meter Nabi Nuh. Lah seluruh anak turun Nabi Adam itu hilang, hangus tatkala banjir bandang. Karena banjir bandang Nabi Nuh itu sedunia. Sedunia, bukan hanya di Yaman, bukan sedunia. Seluruh manusia dihabiskan oleh Allah. Makanya yang beriman itu mendapat nikmat karena masuk surga. Yang tidak beriman sudah habis sekalian. Yang di kapal Nabi Nuh hanya 8 orang. Nabi Nuh dengan istrinya yang beriman. Karena apa? Istri Nabi Nuh kan udah banyak itu. Cuman ibunya Kan'an kafir, sama Kan'an. Akhirnya tenggelam. Nabi Nuh dengan istrinya, kemudian anaknya Nabi yang pertama namanya Sam dengan istrinya, kemudian Ham dengan istrinya, dan Yafid dengan istrinya. 8 yang ada dalam perahu itu. Karena Nabi Nuh juga beranak pinak, anak berinak. Orang Indonesia itu dari sejak awal Nabi Nuh sudah turun, orang Indonesia itu hanya diajari bikin perahu kayak Nabi Nuh. Jadi hanya diajari bikin perahu supaya kan ini kan perahu semua ini laut. Tapi oleh Belanda sejarah itu dibulak-balik. Orang Indonesia itu bangsa apa? Bangsa pinggiran, bangsa yang enggak berharga. Makanya pikiran. Orang Indonesia itu orang gagah. Turun Nabi Nuh yang dari awal memang sudah terbiasa bikin perahu. Coba apa ya? Akhirnya kerajaan-kerajaan yang paling utama itu di Nusantara. Makanya nanti akan muncul semua lah situs-situs sejarah yang akan peradaban akan ada di Indonesia semua. Pertama kali. Sekarang sudah mulai muncul kan piramid-piramid awal pun ada di Indonesia. Lah karena memang negara paling timur saat dulunya itu Indonesia. Adakah Indonesia timurnya lagi? Nggak ada. Dari Kiribati sampai Samar itu semuanya masih termasuk Hindi. Pulau Kiribati. Australia apa? Ya, Australia kan agak ke selatan udah. Australia itu selatannya Bali, dikira timur. Maksudnya ikut Nusantara juga sama? Nah, kalau bukan Hindi. Bukan ini lagi. Bukan Hindi. Jadi Australia tidak disebut Hindi.
Jadi Hindi itu ada di video saya itu ada. Jadi hanya kepulauan-kepulauan namanya Nusa dan Antara. Kepulauan-kepulauan dan Kiribati, kepulauan ya Madagaskar sampai Madagaskar. Madagaskar sampai mendekati Afrika. Itu kan kepulauan-kepulauan. Jadi kepulauan-kepulauan itu. Nah ini menggunakan bahasa Sanskerta gitu. Nah kemudian karena memang kerajaan pertama kali itu di Salakanegara, kemudian pindah langsung bukan pindah sebenarnya, hanya memperluas sampai ke Citarum, Tarumanegara. Lah Tarumanegara ini bertahun-tahun akhirnya menyebar ke timur, ya ke kerajaan apa namanya Sailendra, Wangsa Sailendra, ke kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno itu ya dari sini sama. Lah tapi keturunannya Salakanegara itu ada langsung ke Kalimantan. Ada langsung Kalimantan, membuat kerajaan namanya Kerajaan Kutai. Kertanegara. Kutai. Jadi Kerajaan Kutai itu turunan dari sini sebenarnya. Ya. Jadi inilah yang harus kita ketahui bahwa orang Indonesia itu adalah makomnya makom Doro. Doro itu bendara. Makom majikan. Tapi setelah dijajah oleh Belanda menjadi makomnya makom karyawan. Apalagi jadi yang makanya pondok pesantren harus hidupkan kembali gini. Karena Belanda itu dulu tuh selalu diserang oleh kiai kan, kiai dan santrinya otomatis nggak ada. Karena Belanda kan kerjasama dengan bupati, kadipaten. Kalau enggak ya nggak mungkin. Belanda itu kan orang asing ke Indonesia ngasih upeti ke bupati, ya ke perdana, dikasih upeti. Akhirnya merasa dekat lah dengan para penguasa itu. Tapi para kiai-kiai tokoh agama dengan santri menyerang Belanda terus. Sehingga Belanda bertahun-tahun kewalahan kan gitu. Akhirnya Belanda ingin membuat sistem pendidikan kayak Belanda di Indonesia, yaitu sekolah-sekolah umum itu. Akhirnya Belanda punya sistem siapapun yang ingin melamar menjadi karyawan, ingin menjadi pegawai dan macam-macam pamong praja harus punya ijazah Belanda. Lah ternyata pamong-pamong praja karena memang itu teman-temannya Belanda mau. Jadi bikin kesepakatan kalau ingin jadi pamong praja harus punya ijazah Belanda. Kalau enggak. Lah akhirnya pondok pesantren lama-kelamaan kan berkurang. Akhirnya tanpa ada perlawanan. Akhirnya kan enggak ada perlawanan Belanda. Akhirnya Belanda menang dengan sendirinya tanpa perlawanan dari para kiai. Begitu. Itulah sistem Belanda. Ya. Jadi Belanda memang ya luar biasa, salah satunya ngacak-ngacak sejarah. Sekarang kalau di tempat saya dulu ya di Sarang Rembang sana itu, saya masih ingat. Saya itu SMA tahun 96 97 ya sampai 98 saya SMA. Itu saya masih sendirian. Sarang itu. Saya masih sendirian. Setiap teman-teman saya itu anak apa itu? Anak murtad. Karena pas saya kan sekolahnya SMA. Tapi sekarang banyak, sekarang pondok-pondok Sarang untuk SMA itu banyak. Tapi zaman saya itu 97 98. Saya itu SMA sendirian. Karena apa? Saya kan mulai dari tidak madrasah di pondok. Di pondok. Lah kemudian saya itu kepingin berbeda lah. Masuk semuanya sarungan, semuanya ngaji. Enggak maju, enggak modern. Saya kepingin sekolah SMA. Dan saya ikut persamaan SMP. Dan saya diterima oleh guru-guru SMP. Saya mendapat ijazah SMP karena saya ikut ujian SMP. Akhirnya saya masuk SMA. Jadi saya SMA. Tapi setiap saya pulang, itu saya dianggap kafir oleh teman-teman. Itu zaman saya. Apalagi zaman kuno. Apalagi yang kuno ya. Ayo coba. Zaman kuno itu karena kata-kata mbak saya seluruhnya itu mengatakan sekolah kafir itu haram. Sekolah kafir haram. Ngalami itu sih. Nah itu masih ngalami. Ayo coba. Karena memang perlawanan antara kiai dengan Belanda. Sadis amat wah itu. Takdir siapa Iwan. Nah ini sekarang anak-anak sekarang nggak pernah tahu ya, harus kita munculkan lagi. Dan sistem Belanda itu ya, sistem pendidikannya, anak-anak itu tidak diajari bagaimana nanti setelah lulus itu kamu memimpin masyarakat, kamu akan menjadi seorang pegawai, karyawan, enggak itu. Jadi tidak diajari supaya nanti kamu bagaimana mandiri jadi bos, jadi seorang penguasa, itu pemimpin. Sekarang materinya itu kan nanti kamu jadi karyawan yang hebat, jadi PNS begitu. Jadi diajari untuk jadi kacung kita itu. Makanya standar orang sekarang kalau anaknya sudah jadi karyawan, sebenarnya luar biasa. Terus jadi kacung yang punya perusahaan Cina, miliknya orang-orang luar.
Ini coba, ini secara mental kita yang sudah dihancurkan. Sekarang kita itu orang Indonesia, tapi yang punya perusahaan milik luar, karyawannya Korea, orang kita semua. Cina, yang Ya coba, makanya saya itu selalu berusaha bagaimana sistem pendidikan kembali ke zaman dulu. Artinya zaman dulu itu bagaimana anak-anak itu setelah nanti lulus pondok, ya kan pondok. Mandiri, mana ada anak-anak pondok itu yang pikirannya nanti saya lulus pondok nanti jadi karyawan, nggak ada. Anak pondok mikir jadi karyawan malu, gengsi, saya kok jadi karyawan, gengsi. Itu anak pondok. Tapi kalau sekolah umum bukan gengsi malah seneng ya kan. Kerja tetap. Anak pondok tuh gengsi jadi karyawan. kita juga sering dipanggil bos sama tukang parkir. Dikasih 2.000. Makasih bos. Dia belum sementara ya. Ayo kita berusaha bersama-sama. Makanya salah satu metode mu'allim itu diperdalam. Ayo monggo. Iya tadi ya. Yang kata aja. Nah itu bener teh. Bikin ini aja pakai apa? Buku Ini sejarah itu. Buku Hmm? sejarah udah. Dalam kolesterol ya. Apa? Yang hijau itu ada tuh. Udah deh. Di dalam ada BKNKR itu tuh ada kan. Yang karangan sayang ini kan ada sejarahnya Kang. Hijau tuh. Yang ini Yang cover hijau itu mana? ya kabar hijau ini. Oh. Siasa Islamiyah dalam demokrasi Pancasila. Ini ada. Kalian punya udah belum? Belum. Ini kan saya awal dengan sejarah. Belum punya saya belum. Tuh, Ah. belum punya Ini Teh. malah ada siasa macam-macam ini sejarah ini. Masih ada nggak, Pak Yai? Hah? Itu masih ada nggak? Belum Pak. Belum, nanti cetak lagi aja. Cetak Atau aja nanti cetak. Iya. Kabarin tadi. Buat ceramah. Filenya sama Pak Iwan. Pak Iwan. Iya, Pak Iwan Bewok. Ya kalau ini ada cetaknya Bang balik. Lagi anak muda. Baru ulang-ulang nanti hafal. Apalagi dibaca Sama dengan bahasa kita. Kita kan sebaluas. Kalau nanya kita jawab. Iya. Gitu biar ini. Bacanya nggak pakai nahu kan Pak Yai? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Ada ribet tuh kan ya. Kita jawabannya salah lagi. Cuma nanti kalau mau ke umum agak Sejarah saya itu edit makanya. karena ini ada nyebut-nyebut nama P3 juga di sini Iya. awalnya. Terus minta ke Pak Iwan Bewok. Ya nanti diedit yang Materinya. Sama ini ya, pegangan anak-anak di SD, SMP, SMA, ke Aswajan. Betul itu. Kalau Itu kan di sesuai sini das- ada- sesuai dasar ada ya? baik, Pak Iwan. Kemarin itu orang. Kak Swaja nanti ke Kumar Zaman itu sama timnya kemarin udah Betul ya. kantongan boleh Yang bikin kan Minhum tuh rata-rata dong. Kalau nggak dari Muhammadiyah dari Persis di sekolah-sekolah umum. Iya, SMA negeri ada guru yang Quran terjemah diajarin tuh. saya ingatkan keras, ibu sembarang aja. Jadi kita nggak ada nih, ini aja nih tafsirnya. Iya. Dari tokoh NU-nya harus muncul. SMA negeri, Yang punya SMA negeri nih. Buku Sehingga sejarah. jadi mahasiswa ini yang nggak kelihatan kan pakai cadar itu. Karena dari awal sudah. ini belum saling kenal semua ya. Ini kepala sekolah ini suaminya. Ini kepala ini Dewan Pendidikan. Iya. Kalau udah kenal fokus gitu. udah kenalan belum? Oh iya, nanti kita ketemu di sana ya. Di ruang makan. Ngoceh di grup. Nggak pernah ketemu. Ini guru-guru. So, jauh ya. Iya. Fokus ke ini, ke ramuan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Iya. Kalian. Benar. Jam. Ini kan rencananya ya. Ini Mau ikut nggak ini? Itu kan. Ada Rencana inisiasi saya ini. kemana dulu aja. Mau ikut nggak? Ini kita mau ziarah ke Sembaro. Iya. Setelah itu ke Soleat. Setelah itu ke Jabarong. Alhamdulillah. Ikut nggak? Saya habis itu ada acara gini. Mau ada acara? Oh ya udah. Kita habis dulu aja. Kita yang ikut, Sekarang. ikut ya. Ke Solear ke mana? Ke Solearnya. Ya ke Sembaro dulu. Saya Barok. Soleat ke Semasak. Setelah itu ke Gajah Barong. Iya. Terakhir Gaji Barok. Bentar ini. Karena rumah kita ini di tengah-tengah di antara itu. Sembaro, Semasak, Gajah Barong gitu. Supaya tahu lah anak-anak di sini. Hah? Siap. Nah iya, taruh dulu. Yang mau ikut ya. Supaya sekali-kali tahu ternyata tempatnya Kiai ada Kiai makom-makom keramatnya para wali ya. Jadi itu yang perlu
Ini tadi kan Pak Hambali cerita. Kampung saya itu saya Pak Kiai. Ada orang nge-share tentang bank haram, gitu kan Pak Hambali cerita. Khilafah, tegakkan syariat dan seterusnya. Di-share tentang nahu sorok, tanya apa itu nahu? Harus bisa menjelaskan ke Muhammad. Coba. Mereka nggak pakai paham semua. Nama nahu aja nggak kenal Pak. Nah, juga Terus tahu. gimana coba? Kita kelihatan nggak? Apalagi isinya. Nah, aja nggak tahu. Ayo kita bareng-bareng sungguh-sungguh. Kata Hambali, orang yang nge-share tentang haram ini anu, tak share tentang ngaji nahu, tanya nahu itu apa coba? Nahu itu apa? Apalagi isinya, apalagi kata khobar. Ya apalah. Ayo kita bangkit, kita membenahi negara kita sendiri. Dan saya itu yakin kata Mbak Mimu selalu saat membawa itu gini. Kamu jangan, saya ya, tahun 2015 itu kan ikut muktamar NU ya. Saya tuh ngarang kita macam-macam untuk muktamar NU di Jombang. Memang saya tugasnya kan di Kalimantan, makanya saya itu mastur istilahnya, tersembunyi. Kalau Gus Bahak kan udah terima kemana-mana. Saya itu kan Gus Bahak 10 tahun di atas saya. Terus tugas saya di Kalimantan, kan begitu. Terus tahun 2007 saya ke Mekah, ke Dubai, ke macam-macam tugas Indonesia. 2007 itu. Terus kemudian saya bikin macam-macam tulisan di sana. Lah, diminta oleh Lebanon, saya ngajar hadis di Lebanon. Saya sowan ke Kiai. Kiai ini sudah ada penawaran, saya suruh belajar, bukan belajar, ngajar hadis kutubus sittah di Lebanon. Fasilitas rumah ini. Kata Mbak apa? Kata Mbak saat itu. Kalau dulu saya mau, saya juga nggak akan pulang ke Indonesia. Kalau dulu saat Roma aku disik gelem aku gak mulai Indonesia. Saya kenapa disuruh pulang Indonesia? Kita harus dakwah di Indonesia, membenahi orang Indonesia. Kenapa? Ulama-ulama kita saat dijajah oleh Belanda itu semuanya dikejar-kejar oleh Belanda, termasuk Senewal Bantani. Nggak pulang. Pulang sebentar kejar-kejar Belanda lagi, balik lagi ke Mekah, pulang lagi kejar-kejar Belanda. Akhirnya mereka wafat-wafatnya di Mekah semua. Indonesia tetap ke belakang, terbelakang Indonesia. Lah kalau kamu sekarang udah pinter, kamu diminta oleh Lebanon yang ke Lebanon, nanti yang mendidik Indonesia siapa? Coba. Apalagi sudah merdeka sekarang. Akhirnya kamu bikin metode, sebarkan kemana-mana. Jangan menyerah. Saya pernah ngeyel begini Pak, Mbak Yai ngapunten. Di Indonesia itu jangankan diajak belajar hadis kutubus sittah tinggi. Arba'in Nawawi aja nggak paham, nggak mau. Sulafasina aja nggak mau, Safinatun aja nggak mau. Orang Indonesia itu, saya kan di Mekah lama, di Dubai di sana lama. Apa mereka kata mereka? Teman-teman saya kalau ngajak saya, ya al Indonesiuna jahiluna. Orang Indonesia itu bodoh. Mereka itu yahtajuna ilal mal, wala yahtajuna ilal ilmi. Mereka itu hanya butuh harta, nggak butuh ilmu. Orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu hanya butuh harta, nggak butuh ilmu. Walaupun kamu ngajinya dikasih uang pun orang Indonesia itu nggak mau. Karena memang sudah 350 tahun dijajah oleh Belanda, mainstreamnya udah berubah. Coba, kalau kamu di Lebanon, mewah rumahmu, tadi saya udah cerita dari mulai SMA ini ke anak-anak. Belum lagi, itu kalau godaan saya kalau mau lah, luar biasa pokoknya. Selalu saya digoda oleh begitu. Tapi karena kata Mbak Yai, saya harus sabar di Indonesia. Mbah itu sakit, mbah pahit misalnya, udah kita sabarin aja. Dari mulai SMA saya ditawari ke Jerman, ke Inggris, kemana-mana ke Eropa oleh Bambang Triatmojo, karena saya jadi karyawan Bambang Triatmojo. Karena saya kan lulusan LIPI. Jadi SMA saya itu karena saya sering ikut lomba karya ilmiah remaja, kimia nomor 1. Saya diambil oleh Bambang Triatmojo. Ini nggak usah melamar. Tahun 2009, 28 sampai 2009, 1900 ya, 1998, 99. Saya itu karyawannya Bambang Triatmojo. Saya pakai dasi, nggak kayak anak-anak begitu. Saya itu eksekutif muda. Gimana? Saya kemana-mana ke Semarang dibawa oleh Mercy, istilahnya. Saya melihat karyawan. Saya ditawari kemana-mana. Tapi oleh Mbak Yai, selalu nangis lah Mbak Yai. Mbak saya itu nangis. Kamu dari kecil selalu ranking, di madrasah ranking, di pondok ranking.
tobatlah, perdalam Quran hadis lagi. Kamu nanti jadi dai, penerus Rasulullah. Saya mikirnya begini, mikir saya saat itu, jadi kiai gak keren. Saya keren kan jadi ekstur muda, nanti cewek-cewek itu namanya anak muda. Cewek-cewek kan ganteng. Kata Mbak Yi ngomong gini, di pondok sarang itu banyak ribuan, tapi rata-rata yang pondok nakal, anak-anak. Kamu daripada nakal tak pondokkan, daripada nakal tak pondokkan. Jadi rata-rata anak pondok itu nakal. Sedangkan kamu tuh punya otak cerdas, dikasih oleh Allah. Ayo kembali lagi ke pesantren. Jadi saya itu Pak 1 tahun jadi perusahaan itu nangis batin. Tapi kalau seandainya saya itu tidak di shift, mungkin saya masih betah. Tapi tiba-tiba saya di shift tahun 99 di shift, masuk ke shift. Akhirnya saya merasa amalan saya di pondok itu nggak istiqomah gitu. Seharusnya saya pagi sore harus sedikit, tapi ternyata ini saya masuk sore ini enggak, jadi nggak istiqomah. Akhir saya mulai nggak betah pas Ramadan Syawal ya, pas itu Ramadan pulang, kemudian itu Idul Fitri, saya suami Mbak Imemun, udah saya tekad Syawal ini nggak akan balik lagi, saya mondok lagi. Coba saya didatangi oleh HRD ke sana ke pondok saya. HRD pimpinan sama kabak apa saja itu personal ya. Adik itu kan karyawan yang mengalahkan ribuan karyawan itu ngelamar. Adik ini nggak ngelamar. Ayo teruskan. Adik sudah ditawari ke Jerman kemana-mana. Jabatan adik sudah sekarang supervisor di quality control QC. Walaupun adik sebagai mahasiswa, tapi adik punya perumahan sendiri. Nah, itu kan dipotong gaji kan perumahan itu. Rumah saya udah 4 kamar saat itu, baru masih anak-anak. Lulus SMA itu 1918 dikuliahkan oleh Bambang Triatmojo. Saat itu kan masih baru 1999. Terus kemudian karena saya Syawal tidak harus balik, udah saya mondok lagi. Saya langsung ngaji muwatok Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nggak punya uang karena saya itu mikir saya punya adik ini 6. Adik saya itu tidak akan bisa sekolah semua kalau saya enggak kerja. Saya akhirnya dari Sarang ke Jepara. Kalau nyegat truk. Jepara apa? Saya itu ngelamar untuk borongan, bikin bibit macam-macam. Saya pede, Pak. Saya ceritain. Saya di Jepara tanya, adik bisa nukar? Bisa. Padahal saya nggak pernah nukar. Tidak senang. Adik mau ikut borongan, bikin macam. Iya. Akhirnya disuruh ke belakang. Pakai bahasa Jawa ya. Di belakang itu kan banyak karyawan tua-tua. Saya dekati dengan Pak. Saya itu dari pondok nggak bisa Pak. Akhirnya orang tua ini kasih ke saya. Udah nanti santai aja. Tak ajarin. Mau gitu. Ajarin mocok, diajarin bikin paksa macam-macam. Akhirnya saya seminggu dididik oleh beliau. Dan saya cerdas. Bikin langsung bisa. Jadi saya ikut borongan setiap minggu sekali. Bikin meja macam-macam. Ini kan saya bikin sendiri nih, dikira. Ini rumah ini saya bikin sendiri. Oh, begitu nih. Ini sambil santai kalau ini. Ini bukan orang yang saya sendiri sambil santai. Sendirian. Tanpa ada temannya. Yang ini. Dikira. Jadi dari Jepara itu akhirnya karena borongan kan tidak terikat borongan itu. Yang penting misalnya saya ikut ngambil troli sekian. Saya bikin lemari sekian, selesainya kan terserah 6 borongan, tapi asalkan bagus kan Jepara itu. Akhirnya saya bisa lah mondok sampai muat saya banyak kitab itu. Nah ternyata selama bertahun-tahun di situ ya, ada anak sarang kembali pulang ke Jepara. Melihat biasanya kan tidak pernah ke belakang anak itu, anaknya bos. Lihat ke belakang, lihat barak-barak, istilahnya barak-barak karyawan itu. Langsung lari. Wah, ada guru saya di situ. Namanya Anis. Mana gurumu? Itu. Siapa namanya? Tahu. Itu guru saya di pondok. Wah, saya langsung dipanggil. Kamu selama ini tuh nggak jujur. Kamu ternyata gurunya anak saya. Nggih, saya sebenarnya gini. Akhirnya saya nggak boleh itu lagi. Saya disuruh jadi pengawas. Hanya wirawiri dibayar lagi. Coba. Itu perjuangan. Nah akhirnya ya saya mau jadi mantu segala lah pokoknya. Sejarah. Jadi yang namanya Anis itu, masya Allah guru saya ini Pak di pondok. Itu beliaunya ahli kitab ini di pondok kotaan. Kalau sini kan namanya obong lah.
itu kalau ngajar nahwu ngajar itu guru saya. Akhirnya saya dianggap anak sendiri, dianggap jadi semacam-macam lah. Akhirnya ya bisa sampai menguasai banyak kitab itu. Nah setelah itu dakwah di Kalimantan kan, Kalimantan. Nah di Kalimantan itu tadi saya cerita, karena saya dari Jawa Kalimantan Timur di Muntang itu, tiba-tiba pas pertemuan di masjid namanya Masjid Baitur Rahman, yang dikenalkan saya sebagai wakil NU karena saya membawa mandat NU dari Pak Asmuzati untuk NU di Kalimantan, dakwah NU kan ya. Lah ternyata namanya Dirut Pupuk Kaltim itu namanya Pak Iman Santoso kenal saya. Loh, Dek, kamu kan anak Semarang kemarin kan? Nggih, loh kok jenengan di sini? Ya, saya di sini juga. Kamu kan apa? Saya bawa NU. Loh, saya walaupun dirutnya Pupuk Kaltim, saya NU. Ayo tak bantu. Kamu kemarin kan masuk TV. Sekarang kamu berapa hari di sini? Ya sekitar 2-3 bulan lah Pak saya di sini. Udah gini aja, masuk karyawan Pupuk Kaltim. Saya mumpung dirutnya. Kamu karena membawa ijazah SMA udah 15 juta, itu 2002. 15 juta satu bulan, di mana? Coba. 15 juta ya. 2002 itu. Kalian sarjana itu. Kalau jadi karyawan setiap hari masuk nggak Pak? Ya masuk lah. Kalau begitu tugas saya sebagai seorang dai nggak bisa dong. Tapi kan saya kalau seandainya ngasih rekomendasi ke kamu nggak masuk ya nanti karyawan yang lain ya protes lah. Lah kalau saya jadi karyawan berarti kan saya milik perusahaan Pak. Saya ini tugas NU. Terserah aja lah, nanti tak bantu gitu. Maksud bantu itu masa keuangan dibantu. Ya dalam hati saya ya Allah, orang-orang rebut jadi ingin karyawan PKAT ribuan. Saya sudah keluar dari perusahaannya Bambang Triatmojo, ngaji lagi. Sekarang saya Kalimantan ditawari untuk jadi karyawannya Pupuk Kaltim, Pupuk Kalimantan Timur. Terus kemudian saya ini kan orang baru. Saya belum kenal siapa-siapa di Kalimantan Timur. Meras otak. Akhirnya istikharah ini. Saya mendapatkan kerjaan tapi yang free menjadi agen asuransi Bumiputera. Nah, ceritakan nih sobat tahu. Agen asuransi Bumiputera itu supaya saya Pak bisa nawarkan asuransi kemana-mana. Saya bisa ketemu wali kota, ketemu kepala dinas, kemana-mana. Dengan apa tujuannya? Ini kan sebagai satir namanya, satir tutup. Jadi saya ketemu wali kota, Pak, saya besok ketemu nggak? Boleh. Apa masalah Pak asuransi? Jadi kan ada alasan saya ngomong ke wali kota, alasan. Jadi ketemu macam-macam itu. Akhirnya saya punya kenalan banyak lah orang dengan asuransi itu. Tapi di sampingnya saya ngobrol asuransi, saya ngomong NU. Itu tujuannya, ngomong NU. Jadi membahas NU. Akhirnya terbentuklah NU itu mulai dari ranting macam-macam dengan teman-teman. 1 tahun saya, enggak sampai 1 tahun lah, 1 tahun kurang, 8 bulan sekian lah. Itu saya di Bumiputera. Ternyata grid saya, tadi saya katakan, di Jakarta, seluruh agen asuransi Bumiputera se-Indonesia tahun 2002-2003, saya nomor 2. Itu kan ada layarnya itu, seluruh karyawan terbaik. Saya nomor 2, karena pendapatan uang pertanggungannya sekian, preminya sekian gitu, karena ada semua. Ini karyawan terbaik se-Indonesia nomor 2. Saya kan sampai 10 orang disekolahkan oleh Bumiputera perbankan. Saya termasuk, saya nomor 2. Saya istikharah lagi, ya Allah, ujian lagi. Saya masuk Bumiputera itu kan hanya untuk jembatan saya supaya kenal orang. Tapi ini ujian lagi, ya Allah. Saya istikharah, ya, istikharah rembukan. Akhirnya saya gini, ya namanya mau dididik, masa nggak mau? Udah saya maulah dididik. Jadi saya itu dapat koper besar, ya isinya baju lengkap, ya kemudian dasi lengkap lah. Uangnya saat itu ya 5 juta, entah hanya untuk saku. Kalau tiket sudah ada ke Jakarta, dari Kalimantan Timur ke Jakarta. Udah saya berangkat, saya niat mencari ilmu. Tujuan saya, bukan saya kepengen jadi kepala cabang, bukan. Karena pas setelah dididik itu saya jadi kepala cabang. Kepala cabang setingkat begini. Jadi udah saya ikut pendidikan, pulang besoknya karena ada SK, saya besok masuk kantor. Pak, boleh besok saya tidak akan masuk kantor lagi. Mengapa? Karena bukan ini tujuan saya. Saya tidak ingin menjadi apapun di Bumiputera. Wah, langsung kepala cabangnya saya itu nanya Pak Sotik, saya masih ingat namanya, tak sebut aja, Pak Sotik. Gebrak meja gini, dua. Adik ini apa-apaan? Ribuan orang rebutan ingin jadi kepala rayon aja, adik kepala cabang. Kepala cabang itu coba masih atasnya. Adik bebas menentukan kantor cabang dimanapun. Budgetnya mau sekian ratus juta.
adik bisa menentukan kantornya kan semuanya mentelan. Jadi setiap bulan saya itu dari kantor saja bisa dapat 50 juta dari kantor itu. Belum ATK, belum macam-macam, semuanya itu kepala cabang yang ngatur. Adik nggak mau, Pak, bukan itu tujuan saya. Saya kembalikan SK. Dan mulai besok saya tidak akan ngantor lah. Udah Pak, besok nggak ngantor, saya pulang itu. Ngapain ya saya? Ya Allah, ngapain saya ini? Bagaimana ini anak-anak itu? Akhirnya santri-santri kan sudah ada di rumah di Kalimantan itu. Tidak ada, ya kasih Quran aja. Tapi saya belum fokus memang. Belum fokus. Lah karena sudah saya meninggalkan semua, saya mulai fokus lah ngajar anak-anak, mulai mau fokus nulis gitu. Mulai fokus, itu mulai 2007. Jadi 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 mulai fokus. 2008 anak-anak santri kita masuk MGK Musabaqah Tul Kutub Tingkat Nasional itu ada 5. Dari Kalimantan juara 2, 212, juara 22. Dari Kalimantan. Dari anak kita aja. Musabaqah Tul Kutub senasional. Dan anak-anak ini sekarang beasiswa ke Al-Azhar semua ini. Termasuk anak saya. Jadi itu anaknya saya. Artinya nakal itu loh. Udah bagaimana? Nakal. Makanya kenapa sih saya selalu keras. Saya dulu pernah di perusahaan tantang lamar. Lamar kenapa? Saya itu kan lulusan terbaik dan saya mau kuliah nggak bisa karena orang tua nggak boleh. Walaupun dapat PMDK di mana-mana saya nggak boleh. Nggak boleh. Kan adik-adik gimana? Karena saya merasa nggak bisa kuliah, perusahaan kan datang menawarkan kerja ikatan dinas dan harus dikuliahkan oleh perusahaan. Nanti akan milik perusahaan saya ini. Gitu. Pinter Bapak Triatmojo itu. Saya diambil, dikuliahkan, di ikatan dinas, dibiayai, kuliah manapun dibiayai. Dan saya mau, orang tua saya mau, kenapa? Saya kan punya gaji. Coba selama 1 tahun. Selama 1 tahun orang tua saya itu bangga, Pak. Kenapa? Anak saya sudah ngirimi uang sekian, adiknya dibiayai semua, adik. Tapi belum benar 1 tahun saya mundur. Orang tua saya kecewa. Kenapa kamu ngaji lagi? Nanti adik-adikku nggak bisa sekolah. Nah, namanya orang nggak punya. Adik-adikmu nggak bisa sekolah, nggak bisa ngaji, nggak bisa. Ya itu tadi meras otak, wira-wiri ke Jepara. Salah satu. Nah begitu, tak dikira langsung sekarang kita bisa menguasai kitab apa tiba-tiba gitu kan? Itu nyusun metode Al-Mu'alim tahun berapa? Oke. 2008. 2008 habis itu aja ya fokus baru Ya nyusun. itu. Nakal makanya. Nakalnya bukan nakalan, bukan kayak santri-santrimu itu ya, saya itu macam-macam pokoknya. Nah itulah kita harus bangkit Pak, harus bangkit. Saya itu ya ke Dubai itu, di Dubai, di Bahrain itu kerasan. Cuma Mbak Maimun kan marah. Marah Mbak Maimun, enggak itu. Saya itu dulu kan nggak bisa tawakal. Pakai ini, kalau saya di rumah jadi kiai makan apa gitu loh. Nggak bisa tawakal gitu, belum bisa tawakal. Terus itu ada aja ya. Jadi saya kalau jadi kiai makan apa? Gitu. Ya ini kan kalau antum begitu kan wajar lah ya. Nah tapi dilatih, makanya punya guru itu penting, mursyid itu penting sekali. Akhirnya kita belajar tawakal, belajar tempat ziarah antara 3 tempat itu sering ini nggak kayak berjauhan nggak? enggak. Situ sampai sini 3 kilo, situ sampai sini 1 kilo ya. Habis dulu bareng-bareng, pokoknya sekali ini nggak usah mikir rumah, masih mikir rumah. Kalau barokahnya balik. Udah pakai jaket. Nanti ikut ya. As. Mudah-mudahan kena semua 3-tiganya. Amin. Kalau nggak mau bolos dulu balik. Biasanya sering balik kalau udah kenal mah seminggu sekali. Jadi anehnya gitu ya, saya tahun 2007, 2008 Gelas kita dikupas, kopi, gelas anu bayar satu kopi. Ya tadinya bersama
Nah, Mau pengantin ini. Pak Kiai. Pengantin. Mau pengantin. Bentar lagi Pak Kiai. masa? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi harap mantap. 2004 itu ya mulai bingung tadi. Akhirnya 2005 didatangi oleh Bayi Idris Marzuki sama Bayi Mansur, Anwar Mansur dari Lipul. Dua-duanya datang. Itu rek mati aku. Datang Kalimantan, kata Bayi Idris Marzuki sama Bayi Mansur. Aku saiki kudu Jakarta, kudu ning BBM, tapi demi awak di kipas angin. Terus akhirnya nyalain. KML. Ceklek. Nah, itu loh ada talinnya. Nah. Jadi bukan hanya Mbak Iman aja ya, Mbak Iman termasuk Lirboyo sama Ibu Mansur itu saya digodok istilahnya. Ya. Padahal di Kalimantan. Yang sini nih. Salah satu pesan beliau, makanya ini saya bikin ini pas wafatnya Mbak Yai ini, saya kasih judul Yai Mimun. Nah, ini Banten 5 Agustus Mbak Yai wafat itu tanggal 6. Kemarin tanggal 5 Agustus Mbak Yai Mimun tanggal 6 Agustus terus gitu. Kenapa sehari sebelum beliau berangkat? Memang beliau dari dulu itu selalu minta ke saya jangan didoakan panjang umur. Saya udah tua, sudah 9 saya udah sakit-sakitan, kamu kok gak kasihan ke saya. Doakan saya itu husnul khotimah, wafat di Mekah. Wafatnya aja di Mekah. Nah, alhamdulillah keturutan wafatnya. Ya mudah-mudahan saya begitu. Karena kita kan dari awal ditawari untuk ngajar di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu kita mulia. Apalagi kita anak sorot, hadis. Mulia sekali, mau minta apa kita? Di Indonesia dijaga aja. Orang Indonesia juga. Malah benar orang-orang Arab kalau berjoli saya itu. Al Indonesium ya la yahtajuna ilal ilmi walakin nam yahtajuna ilal mal wal jah. Orang Indonesia itu hanya butuh pangkat, butuh gelar, profesor doktor, ilmu enggak butuh. Orang Indonesia itu hanya profesor doktor, katanya besar, hanya banyak ilmu enggak butuh. Orang Indonesia. Itu teman-teman saya di Timur Tengah yang buat seperti begitu, bukan saya. Coba. Karena dokter mah menjanjikan oleh Pak Kiai. Punya jabatan, punya popularitas, sikap santri cuma sarungan doang gitu. Jadi cara pandangnya Mas ini. Dan ini kita sulit dong. Sulit, tapi kalau semakin banyak yang berpikiran sama, ilmu itu nomor 1, ilmu nomor 1. Itu insya Allah lah Indonesia akan maju. Nanti Indonesia akan menempatkan siapapun itu sesuai dengan keahlian dan sesuai dengan ilmu. Kalau ilmu yang ditamakan, itu pasti. Jadi orang itu akan terseleksi oleh alam. Mana yang betul-betul punya keahlian, punya kemampuan, itu yang akan dipakai. Selama ini kan masih, mohon maaf, pakai standar ijazah. Ya, karena memang sistem Belanda itu ada 350 tahun. 350 tahun. Makanya Ustadz Aga itu walaupun nggak butuh ilmu di kuliahnya, istilahnya nggak begitu butuh, tapi kan beliau butuh gelarnya. Karena apa? Nuruti masyarakat Indonesia, kalau nggak ada gelar kan gimana? Gitu. Enggak sohor kan. Oke, kawan. Ataqoh ya, ataqoh. Al-ataqoh itu kubro dan subro itu memang secara hadisnya banyak yang dhaif, tapi itu amaliyah para ulama, para wali Allah. Sudah saya bikin video juga, ataqoh atau fitnah ya, penebusan. Jadi namanya ataqoh kubro, namanya kubro itu baca al-ikhlas, tapi 100.000 kali. Ikhlas surat al-ikhlas. 100.000 kali. Setiap apa itu? Apa selama hidup? Tahlil. Sekali duduk. Satu dudukan ya. 1000. 100.000 al-ikhlas. Ya enggak lama lah. Emang harus 100. Enggak bisa di Ya, fadilahnya beda lagi.
Fadilahnya beda lagi kalau dicicil-cicil enak kali. Pas malam itu kali ya. Misalnya kan yang meninggal ingin ditakoh atau kubro semalam misalnya ada sekian orang gitu ya. Berkali ya. Iya seperti itu. Atau 1.000 misalnya. Nah, boleh begitu. Nah itu ya ini masyarakat seperti itu Pak. Yang Dikali ada satu tahlil Tapi itu. fadilahnya tetap beda. Satu malam itu bisa. Itu kan namanya upaya kita boleh. Iya. Punya dasar punya karena Ibnu Taimiyah sendiri, guru besarnya Wahabi itu dalam kitab Majmu'atul Fatawa itu kan sudah saya bikin video. Ditanya masalah itu. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan wa arju. Aku berharap diterima oleh Allah. Kata Ibnu Taimiyah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengharapkan begitu sama. Jadi kalau atas sugro la ilaha illallah 70.000 kali. 70.000 kali. La ilaha illallah. Kalau ini punya dasar, yang tidak punya dasar itu, yang sampai sekarang saya sulit mencari dasar itu, kafarat untuk mayit meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan puasa ya. Jadi kalau kafarat meninggalkan puasa ada dasarnya. Cuma kalau meninggalkan sholat itu saya sulit mencari dasarnya. Meninggalkan sholat itu ya. Kok meninggalkan sholat kok enak dibayar dengan beras, dengan uang? Usaha baik. Kita pindah lah gitu, mau dibalikin lagi. Iya. Itu yang saya. Yang kopi itu Wahab juga itu. Bolak-balik. Nolak tuh sama. Kopi itu Wahab juga. Jadi kayak bercanda. Itu kifarat sholat kali ya. Oke ya, biasa Wahab juga di kopi itu ya. Kan ada 2 itu. Nah, ya kalau kafaratnya sholat iya ada dasarnya. Cuma kalau kafarat sholat itu saya sampai sekarang belum tahu ya. Kalau kafarat sholat puasa ada dasarnya. Kalau sholat nggak ada dasar. Oh, enggak ada. Karena begini loh. Puasa bisa ditebus. Sholat. Kata Imam Syafi'i begini, ibadah apapun itu kan ada rukhsah. Ada rukhsah maksudnya bolehlah ditinggal, nanti kondok gitu. Khusus sholat itu enggak. Sholat enggak. Apakah orang sakit itu boleh enggak sholat? Harus. Apa harus sholat? Harus. Jadi setiap manusia yang masih waras, asalkan masih waras, wajib. Yang tidak wajib sholat itu kafir sama gila. Iya. Ya kan? Kafir sama gila. Seberat apapun orang itu sakitnya wajib sholat. Walaupun tubuhnya dalam keadaan najis sekalipun itu wajib sholat. Minimal namanya lihurmatil waktu. Ya, lihurmatil waktu. Oleh sebab itu para ulama sepakat sholat itu nggak ada gantinya kecuali kodok si dia sendiri. Dia sendiri. Nggak bisa di sholat orang lain. Nggak bisa. Nah misalnya orang tua kita meninggalkan sholat kemudian kita sholat enak. Gitu. Nah apalagi membudaya meninggal ini sodako si fulan sebagai kafarohnya ganti dari puasa dan sholat. Puasanya oke. Kalau sholatnya ini yang terganti. Rata-rata di kampung pakai ya kifarat sholat itu terkenal. Banyak. Kalau puasanya oke. Jadi 2 putaran puasa sama sholat. Makanya kalau bisa itu akadnya begini. Ini ya kafaratnya untuk ganti puasa selama ini puasanya siapa tuh ada yang tinggal. Nah sholatnya ini sodakoh, lah gitu loh. Sodakoh tapi pahalanya untuk mayit. Siapa tahu dengan sodakoh ini bisa itu menutupi gitu. Itu sodakoh. Tapi akadnya jangan kafarat. Ada nggak kafarat sholat? Ada nggak kira-kira pernah dengar nggak kafarat sholat? Nggak ada. Kalau kafarat puasa iya. Kafarat untuk kan untuk masakin ya. Para fakir miskin ya. Cuma seringnya di masyarakat itu ya makanan dikasih semuanya. Jadi miskin semuanya berarti. Dianggap miskin semua. Jadi miskin semuanya. Termasuk ustaz-ustaznya yang dikasih. Jadi miskin. Ya Ustaz Ismail ya, kopi utuh. Miskin. Upaya aja, ikhtiar aja gitu. Kalau disunahkan itu apa ya? Malah mandang, Itu termasuk Barangkali menyalahkan saja Al-Quran gitu nggak ya? ini. Termasuk menyalahkan Al-Quran nggak itu? Siapa yang mau? Ketika memberikan ke orang miskin itu. Begini loh. Standar miskin sekarang. Di saat Nabi Khidir melubangi perahu, ya kan? Nabi Khidir melubangi perahu kan? Kemudian diprotes oleh Musa kan? Akhir-akhir ayat Nabi Khidir kan menjelaskan wa ammas safinatu fakanat limasakina, ya kan? Ya'maluna fil bahri. Wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Artinya orang punya perahu saja
Kata miskin. Miskin. Apa tuh punya motor cuma 1 2? Ya. Miskin udah ketiga itu. Tergantung lingkungan, Pak. Hah? Tergantung lingkungan. Iya, tergantung itu kan. Cuman kalau standar orang Jakarta, orang Tangerang punya motor 1 2 itu miskin. Makin miskin. Kredit. Disebutnya Pak, ya udah fakir miskin lagi. Karena orang-orang miskin aja, ini fakir miskin. Apa beda ya? Orang fakir sama miskin ya? Dan anak terlantar lagi. Apalagi miskinnya 3 kali kalau Qurratul Uyun. Miskinun alladzi la zauja lahu wa la zaujata lahu. Miskin yang tidak punya istri atau nggak punya suami, itu miskinnya 3 kali. Sekali menyebut. Mustahik gitu. Yang nggak punya istri. Disederhanakan jadi miskin gitu ya. Ininya panjang. Nah, makanya jangan pakai istilah masa kini. Sekarang zaman masa kini berarti zamannya orang-orang miskin. Makanya pakai istilahnya anak sekarang zaman now begitu. Cuma masa Ya, kini ya masa masa. dan kini ya waktu hari saat. Lah kan masakin kan zamannya miskinun kan? Miskinun zamannya Masakin. Lah kalau zaman masa kini berarti zamannya orang-orang Miskin. Jamak kan. Itu bedanya cuma 1 kalimat, itu 2. Iya, Pak. Bahasa Indonesia. Terus dalam pengarang itu ada kan pakai al-fakir, al-ini kan. Tapi itu Saking doif. maksudnya doib. Kalau Fakir itu artinya butuh pada Allah, bukan masalah harta. Al-fakiru itu orang yang butuh. berarti kalau penyebutan fakir miskin kamu kan itu berarti Itu butuh salah. harta. Butuh harta. Kalau masalah misalnya saya gini, al-fakir dan alim itu orang yang butuh kepada Allah. Apa kita nggak butuh? Fakir ilmu gitu Persepsinya ya. beda. Fakir ini gitu ya. Kalau tadi butuh fakir ilmu, itu butuh ilmu. butuh harta. Butuh harta. Fakir ada itu. Bedanya. Kalau al-hakir ada al-hakir gitu, ada itu. Nah, biasanya Senawi Al-Bantani sebagai tawaduknya beliau, qala al-fakiru al-hakiru, orang yang sudah fakir dan orang yang sangat hina. Hakir itu Orang yang alimnya begitu Mengaku ya al-fakir. tawadul lah. Al-hakir, al-hakir. Dan Al-hakir al-fakir al-baliyas. Syekh Haji. Ya. ini ada kemarin udah dibaca belum ya kitab tahlilan itu. Udah dapat Pak Yai. Roh itu bahasa Indonesia, bahasa Arab kan? Bahasa Indonesianya apa? Nyawa. Roh. Roh wa ha. Kalau roh ya ha, Angin. 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 Apa hubungannya antara nyawa dengan angin? Antum belum pernah belajar tasawuf sih. Sama-sama tak terlihat sih pakai ya. Iya sama. Sama ketutnya Kang Atin. Cuma kalau angin itu kerasa, tapi ruh enggak, kentutnya Kang Atin kelihatan enggak? enggak. Itu termasuk roh ore. Re. Angin. Tapi ini bau. Jadi namanya manusia. Manhum atau man al-insan, siapa itu manusia? Kalau tanya manusia itu, kalau kita menggunakan ilmiah, manusia itu terdiri dari 3 ya kan? Jasadun, nafsun dan ruhun. Jasadun, nafsun, ruhun. Jasadun, nafsun, ruhun. Nah, ini yang selalu diulang-ulang. Jasad itu ininya, badannya. Kalau masih hidup disebut jasad juga, iya. Kalau mati jasad juga sama. Jasadnya dikubur kemana? Wadahnya. Yang menggerakkan itu namanya nafsun. Yang menyebabkan hidup namanya ruh. Gitu. Roh itu penyebab hidup, tapi belum tentu bergerak. Kan banyak orang yang pingsan. Itu Iya. Hah? Punya roh nggak orang pingsan? Punya roh. Kalau tidur ya. Nah, punya roh, masuk rohnya nggak ada, mati toh. Makanya antum selama ini kan manusia tapi nggak ngerti siapa manusia itu ternyata. Karena pas setiap hari dikocok oleh Belanda itu aja makan, cari makan, minum makan. Nggak ada ilmu. Sehingga Adin belum mengerti siapa itu Adin, belum tahu. Adin tuh belum tahu siapa dirinya. Padahal para ulama kan mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Barang siapa yang kenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Lah Kang Adin aja belum kenal dirinya, coba. Bagaimana ngaku kenal Tuhannya? Teori berarti. Jauh. Aduh. Udah lepas kan. Jadi manusia terdiri apa?
Ruh, Nafsun, jasadun, nafsun ruhun. Oke, dasar. Sekarang kita baca, ini ada di kitab semua dikira. Kitabnya Ibnu Sina ada, kitabnya Imam Ghazali namanya Qistos Mustaqim ada. Kemudian kitabnya Ar-Razi ada. Jadi para ilmuwan pertama itu bisa mengobati orang pingsan, bisa mengobati orang koma, itu ilmuwan Islam tanpa menggunakan alat macam-macam. Ibnu Sina itu bisa mengembalikan orang yang sudah koma, tidak sampai titik, tidak. Kalau orang sekarang orang koma, dead, padahal alatnya canggih. Orang yang mencuri enggak, saking hebatnya. Ibnu Sina. Ya, Imam Ghazali juga bisa. Jadi karena memang jasad, ada nafsun, ada ruhun. Yang bisa menggerakkan itu nafsun. Nafsun itu jiwa. Cuma orang Indonesia selalu bilang nafsu itu negatif, salah. Nafsu itu tidak negatif. Nafsu negatif hanya ada dua. Namanya nafsu ammarah bisu sama lawamah. Nafsu ammarah bisu, lawamah ini yang negatif. Ya kan? Kalau yang ketiga namanya nafsu mulhamah, itu sudah bisa negatif, bisa positif. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha. Alham. Mulham namanya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bisa takwa, bisa fujur. Namanya mulhamah. Makanya setiap manusia itu pasti punya potensi untuk baik dan buruk. Itu namanya nafsu mulham yang dikasih ilham oleh Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi mulhamah, ya. Lah, setelah mulhamah itu bisa baik bisa buruk. Nanti akan dilatih naik menjadi tenang. Ya ayyuhatun nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsu al-mutmainnah. Coba irji'i. Suruh kembali. Dan irji'i bukan robiki, bukan hanya kepada Tuhan aja loh ya, bukan Allah. Nanti kita maknai banyak sekali. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Nah gitu. Makanya nafsu itu jangan selalu diartikan negatif. Negatif itu dalam bahasa Arabnya syahwat sama hawa. Hawa. Nah orang Indonesia bilangnya hawa nafsu jadi satu. Nurutin nafsu aja. Lah kalau seandainya misalnya manusia nggak punya nafsu, sulit lah. Sulit. Misalnya contoh misalnya ibu-ibu, doakan aja ibu-ibu ya semoga suaminya nggak punya nafsu sama sekali, mau nggak? Nggak bisa bangun. Bisa bangun ya. Nggak bisa bangun. Nggak mau. Makanya gini, nafsu yang ammarah bisu sama nafsu namanya lawama itu saya mutamakin. Saya mutamakin itu kakek buyutnya Semak Sari, saya mutamakin dari Padi. Saya mutamakin itu kakek buyut saya Semak Sari. Sama Sari itu kan Kiai As'arinya kan orang Demak. Itu cucunya saya mutamakin. Itu juga buyut saya ya. Jadi pernah nafsunya itu disuruh keluar dari tubuh diikat. Coba. Ya wali Allah kan beda lagi. Bisa diikat. Nafsunya diikat. Karena kata saya mutamakin itu nafsu yang ammarah bisu dan lawamah itu ibarat kuda yang liar. Kuda yang liar. Kalau si penunggangnya itu buta nggak tahu ilmu, maka kuda itu masuk kemana-mana, masuk ke rumah bordir, masuk kemana-mana lah. Itu. Tetapi kalau nafsu itu kudanya itu dibutakan matanya, asalkan penunggangnya tidak buta, kencang larinya tapi lurus, bergantung ini Sopirnya. sopir. Nah makanya sama tamakin itu pernah nafsunya disuruh keluar juga, keluar nafsu keluar. Dan ini ada nanti tarekah ya, antum itu nanti kalau, nah makanya nanti di belakang itu sudah jadi kita ajari lah, kita ajari kan sudah ada abuan, tapi kan belum jadi uangnya kan belum ada ini. Itu nanti kita ajari bagaimana antum kenal diri sendiri. Ya, Pak Ius kan selama ini belum pernah kenal. Pak Ius ketemu Pak Ius, dialog gitu. Siapa Ius? Saya itu ini gitu loh, dialog. Jadi Pak Ius tahu siapa dirinya sendiri. Makanya orang yang arbillah itu tidak akan sama. Saya memandang Pak Hambali itu sebenarnya ngerti gini-gini, tahu, cuma nggak boleh diucapkan. Kalau dukun pasti diucapkan, nggak tahu aja dukun pura-pura tahu. Wah, sebelah idul gitu. Bedanya orang alim, wali-wali Allah itu, misalnya di suatu kampung itu ada bencana, ada demit atau apapun, wali itu akan datang, diusir, nggak ngomong-ngomong. Tapi kalau dukun di tempat itu di situ ada gombel, ada anu, padahal dia nggak tahu kepengen apa duit. Dan orang Indonesia rata-rata yang ini.
Wali Allah itu pasti segala sesuatu akan ditangani tanpa ngomong. Cuman orang jejak itu nggak mau, karena apa? Walinya nggak ngomong masalahnya. Beda dengan dukun, percaya semua karena banyak ngomong. Nah makanya itu nanti belajarlah ilmu itu ya. Makanya sekarang kenali dulu lah. Ada jasad, ada nafsun, ada ruhun. Nafsun itu ada 7. Ini yang tahu dulu nanti akan pelan-pelan. Nafsun itu ada 7 tingkatan. Ruh ini wa yas'alunaka 'anil ruh. Tentang ruh. Lah wa ma itu minal ilmi illa qalila, itu dikupas oleh Imam Ghazali lengkap. Ruh itu materinya macam-macam. Jasad, Imam Ghazali itu sebagai seorang sufi tapi bisa mengobati manusia karena meneliti tentang jasad itu lengkap. Manusia itu menurut Imam Ghazali terdiri dari 4 unsur: tanah, air, api, udara. Tanah, air, api, udara. Jangan dikira bahwa Pak Ayus itu terbuat dari tanah, salah. Jadi gini tak tekan, ini walaupun ada pada ya. Kenapa sih saat iblis itu protes istilahnya, enggak mau disuruh tunduk kepada Nabi Adam? Karena iblis mengatakan ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam. Kau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Iblis lupa bahwa Allah punya skenario gitu. Allah punya skenario, artinya begini. Oke lah, sekarang Adam dari tanah, tapi anak cucu Adam nggak ada yang terbuat dari tanah, semuanya terbuat dari air. Coba gitu. Air lebih baik daripada api. Mana ada Ustaz Aga terbuat dari tanah? Enggak. Ustaz Aga terbuat dari air spermanya bapak ibunya. Saya juga sama. Orang ada air mati. Jadi ini sebenarnya membungkam iblis. Iblis, kamu jangan lupa, anak cucu Adam itu nggak ada yang terbuat dari tanah, terbuat dari air semua. Air sama api lebih baik mana? Coba. Loh hebatnya Allah kan? Ya Allah kok ditentang. Iblis ternyata iblis juga ini kan. Karena iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis lupa, nggak tahu kalau ternyata anak cucu Adam tidak terbuat dari air, tapi sekarang jadi ngeyel begitu ya. Padahal dulu air. Baru masa ya. Terbuat dari air Pak ya. Jadi ada tanah, ada air, ada api. Kan min solsolin kalfak. Fakor itu sesuatu kayak demikian ini. Ini kira-kira tanah ini bisa begini ini, kalau tanpa dibakar bisa nggak? Nggak bisa. Harus ada unsur api, harus ada kalor, pemanas, energi kalor. Lah kalau seandainya manusia itu nggak punya unsur api, nggak mungkin Pak Iwan marah, nggak mungkin. Marahnya seider-ider. Diam gue. Nggak mungkin seorang laki-laki dan istri saling bisa menghangatkan, nggak bisa. Panasan ya Pak Kiai. Langsung gak ngerti kan? Jadi tanah, air, api, udara, ruh dan rih itu sama. Ruh itu angin sebenarnya, ruh dan rih. Manusia itu kalau tidak punya darah, kira-kira ruhnya masih bertahan nggak? Tidak. Darahnya habis, ruh otomatis. Jadi ruh sama air itu selalu kaitan. Sekarang Pak Iwan disuruh nggak bernafas, darah masih ngalir. Tapi kalau nanti kelamaan juga mati juga, ya kan? Jadi kita itu harus ada 2 unsur yang harus kita jaga. Menurut Imam Ghazali, makanya kalau ilmu kedokteran itu semuanya ngadopsi Islam. Cuma Islam tujuannya ke tasawuf. Hanya saja yang dibahas pertama tetap jasad. Jasad itu menurut Imam Ghazali ada 360 sendi, ada sekian ribu saraf. Itu sebuah semua. Gimana caranya? Karena ini nanti kan berkaitan dengan ekstensi nafsu. Eksistensi nafsu dan ekstensi ruh. Nah kalau tidak membahas wadahnya bagaimana? Jadi wadah itu dibahas dulu. Sampai Ibnu Sina itu tentara Abbasiyah kalau perang terpukul ininya kan banyak yang koma itu, banyak yang koma nggak sadar. Oleh seluruh santrinya Ibnu Sina diobati sembuh semua. Perang itu walaupun pecah inunya sembuh. Lah orang sekarang koma kira-kira bisa koma sampai titik atau sampai terus-terusnya? Titik. Gak ada titik. Semuanya titik lah langsung. Hilang titiknya.
Coba bayangkan. Makanya kita harus bangkit. Yuk kita belajar ini yuk, Ya. tasawuf yuk. Ayo kita anu dulu. Sholat.